Pak Teguh, bakat itu kan penting dan saya mendengar di DMI itu ada yang namanya konsep talent voting home. Mungkin mau bisa menjelaskan nih, apa yang dimaksud talent voting home? Kenapa ada home-home-nya gitu, Pak? Oh iya. Jadi kenapa ada home-nya ya? Iya. Jadi negara ini akan kuat kalau keluarganya kuat. Jadi dimaksud home itu ya dalam lingkungan keluarga. Nah, dalam keluarga itu menjadi kuat itu apabila masing-masing orang mengerti bakat unggulnya. Nah, inilah yang disebut talent voting home. Jadi konsepnya bagaimana kita itu mengenali bakat, kemudian dikembangkan. Nah, home itu juga punya makna, itu seperti Mbak Reta kan kalau keluarga yang sejahtera itu punya rumah lah ya. Iya. Nah, dan rumah itu harus kuat dan syukur-syukur indah kan. Iya. Nah, maka ibarat membangun rumah itulah. Jadi langkah yang pertama harus kita bangun tuh membentuk pondasinya. Ini langkah dasar ya. Jadi bakat harus dikenali. Setelah bakat dikenali sebagai pondasi, tentu kita harus bangun pilar-pilarnya, Mbak Reta. Jadi tiang-tiangnya harus kuat ya. Nah, sebelum didesain indah, tapi kekuatan dari pilar itu. Pilarnya ada 3, Mbak Reta. Jadi yang pertama dalam pemberdayaan keberbakatan atau pengembangan itu, yang pertama dari dimensi afeksi ya. Jadi pendidikan. Jadi anak-anak itu apalagi di era sekarang itu harus punya karakter. Jadi karakter positif itulah afeksi atau moral ya. Dimensi. Jadi anak-anak harus dididik. Jadi biar berkarakter positif, daya juangnya juga tinggi. Semangat hidupnya juga tinggi. Nah, itulah ranah pendidikan. Nah, itu di DMI ada nanti bakatnya kita lihat ya. Jadi bagaimana intrapersonalnya, interpersonalnya. Ini mereka harus dididik. Ini pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah pelatihan. Ini masuk ranah psikomotori. Jadi anak-anak ketika tidak memiliki keterampilan, dia harus dilatih. Jadi dibiasakan agar punya keterampilan. Keterampilan. Jadi ilmu-ilmu teknologi itu bagian dari keterampilan itu masuk ranah psikomotori ya. Jadi ini, nah anak kita bakatnya di mana? Jadi kalau bakatnya itu ada kuat di bodily kinestetik, jadi dia mengandalkan gerak tubuhnya. Mungkin jadi apa kalau orang sekarang itu kayak artis-artis Korea, ya kan? Nah, jadi ada tarinya, ada nyanyinya kan begitu. Atau olahragawan. Nah itu jadi di training ya, jadi itu dilatih. Kemudian yang ketiga pilarnya itu adalah pendampingan. Nah jadi di anak-anak itu harus diajari lah. Jadi ini ranah apa namanya kognisi ya. Jadi anak yang tidak cerdas, yang wawasannya sempit, itu diberi stimulasi, diaktifasi agar punya wawasan yang luas. Apalagi era globalisasi sekarang ya. Jadi ini 3 pilar. Nah tinggal nanti bakat menonjolnya di mana, sehingga nanti memberi stimulasinya agar fokus. Anak-anak perlu dididik atau dilatih atau diajar. Tentu ini harus proporsional. Jadi, nah kebanyakan masyarakat melihat Mbak Reta, ini ketiga ranah ini sama. Jadi orang sekolah itu ya di situ dididik, ya di situ dilatih, ya di situ diajar. Jadi tidak selamanya seperti itu. Makanya ada SMK. Nah, STM ya, SMEA itu dalam rangka untuk anak-anak punya keterampilan khusus. Jadi apa namanya ada pelatihan yang lebih mendominasi daripada pendidikan. Itu, nah pada akhirnya setelah pondasinya ada Mbak ya, pilarnya juga ada, tentu akan menjadi sempurna kalau ada atapnya, ya kan? Nah, atapnya ini adalah tanggung jawab orang tua, bisa guru kalau di sekolahan, di rumah orang tua atau kakak pada adik, orang tua pada anak, punya kewajiban untuk mendampingi. Jadi mendampingi agar tetap punya komitmen ya antara pilar-pilar tadi dengan pondasinya. Jadi antara stimulasinya dengan bakat atau potensi. Dengan demikian nanti pendampingan ini jadi perekat antara pilar dengan pondasi sehingga ada atapnya. Jadi ini pendampingan orang tua. Dan outputnya nanti harus sukses. Sukses itu konsekuensi logis ya. Jadi bukan tujuan tapi konsekuensi logis atas bakat dan stimulasi yang kita berikan pada anak-anak. Gitu Mbak Reta. Jadi makanya diibaratkan sebuah rumah, bakat itu adalah sebuah pondasi yang dilengkapi dengan pilar-pilar akan menjadi sebuah visi yang sempurna ke depannya. Iya. Gitu.